Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menganalisis bisnis Capcus Indonesia. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Haris Arroyan Hasibuan, NIM 184231170 dengan nomor urut 54 di absen. Nah, yuk kita lihat nih. Ini Capcus Indonesia. Slogannya itu ngopi yang bikin kenyang, katanya begitu. Nah, kira-kira kenapa nih ya? Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan pemilik daripada bisnis ini itu adalah Randika Prawira Putra. Produknya minuman, berdiri sejak tahun 2011. Nah, kita lihat ide usaha ini. Kenapa kira-kira Randika Prawira Putra bisa buka bisnis capcus? Nah, pertama, pada tahun 2011 Randika bersama temannya mengikuti Olimpiade Ekonomi di Riau. Nah, jadi pada saat itu dia Olimpiade, setelah selesai Olimpiade di jalan-jalan, wah ini kenapa banyak yang menjual cappuccino cincau, yang benar aja. Nah, ternyata mungkin dia tertarik, kemudian dia belajar di sana. Nah, akhirnya setelah belajar menambah ilmu bikin cappuccino cincau itu, dia pulang ke Jogja, dia bukalah usahanya. Dulu namanya masih Caprut gitulah ya, pertama kali buka. Nah, hingga kini berubahlah namanya menjadi Capcus Indonesia. Nah, kita lihat nih dari geografi, ini target market ya. Secara geografi, yang pertama itu di Pulau Jawa, itu target mereka. Kemudian yang kedua itu daerah ramai penduduk, kemudian dekat dengan kampus. Nah, secara demografis itu kita lihat bahwasanya peminat daripada Capcus ini mulai dari anak-anak sampai dewasa yang usianya 40-an tahun lah ya. Kalau udah sampai 60 tahun ya nggak minat lagi lah mungkin Capcus, karena itu udah minuman es yang giginya aja udah ngilu mungkin. Kemudian kita lanjut, ini strategi marketing. Saya di sini menganalisis menggunakan 4P. Yang pertama product, price, place, and promotion. Yang pertama itu produk. Produknya itu di mana Capcus menjual minuman kopi manis. Kenapa saya mengatakan kopi manis? Yang memang di situ kopinya nggak, ya dibilang kopi sih nggak kopi. Bagi saya pecinta kopi itu bukan kopi, tapi oke lah, namanya ngopi yang bikin kenyang, itu kopi manis lah ya. Kemudian minuman susu, minuman varian rasa mulai dari vanilla, crunchy Oreo, apa dan sebagainya gitu ya kan. Kemudian ada makanannya, seblak dan teman-temannya. Nah, kemudian price, dari segi price Capcus ini menjual sekitaran harga dari 10.000 sampai 15.000, dari yang kecil sampai yang besar, kemudian ada toppingnya masing-masing. Nah, kemudian ada makanan seblak mulai dari 5.000-an, 7.000-an, 10.000-an dan sebagainya. Kemudian dari segi tempat, place, Capcus Indonesia itu berada di pusat keramaian, kemudian di lingkungan institusi. Jadi kalau kita lihat nih, mereka itu kantor pusatnya ada di mana? Jalan Pandanaran, kemudian ada di KM 13, ada di Congcat juga pernah saya lihat. Jadi ini rata-rata keramaian. Di Condong Catur itu salah satu kawasan elit di Yogyakarta, ramainya super ya. Nah, ini memang tempat mereka ini strategis banget. Kemudian secara promotion, yang terakhir promotion, mereka memberikan promosi mulai dari beli 2 gratis 1, itu bisa kita lihat di Instagram ya. Kemudian ada giveaway yang mereka adakan, Instagram Ads, dan mereka terkadang memperkenalkan diri mereka dengan cara mensponsori acara-acara. Nah, ini strategi marketing yang sangat bagus menurut saya, promosi yang sangat bagus. Kemudian selanjutnya kita lihat tekniknya. Capcus Indonesia melakukan ekspansi bisnisnya dengan cara membuka franchise. Nah, franchise ini bisnis yang marak sejak tahun 2000 berapa lah ya, 2000-an lah itu, dimana kita beli merek orang gitu ya kan. Nah, mereka juga ekspansinya begitu. Jadi mereka nggak mesti mikirin modal yang besar, tapi nama Capcus itu melebar. Nah, itu mantap bisnis seperti ini. Kemudian secara teknologi, mereka menggunakan sosial media, kemudian layanan GoFood, kemudian untuk ngepres itu gelasnya itu mereka nggak pakai yang tutup manual lagi, tapi udah menggunakan alat press gitu, mesin. Jadi ini salah satu teknologinya. Kemudian pembayarannya menggunakan e-money. Kemudian yang terakhir itu analisis SWOT. Ini pelajaran baru ya. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat. Nah,
Kekuatan daripada si Capcus ini itu sistem bisnis yang franchise. Ini menurut saya salah satu kekuatan daripada mereka. Kenapa? Karena dengan begitu kelihatan banyak itunya, stand-standnya itu banyak, sehingga ini menjadikan kekuatan tersendiri daripada brand Capcus itu. Kemudian yang kedua, memiliki resep yang khas. Jadi di antara beberapa penjual minuman, apalagi khususnya kopi-kopi manis, mereka punya khas tersendiri itu. Selain mereka cincaunya ada, kemudian topping-topping yang khas, itu resep yang menurut saya menjadi salah satu kekuatan terbaik daripada Capcus. Kemudian yang ketiga itu banyak pilihan menu. Jadi mereka nggak cuma sekedar ngopi, tapi ada juga minuman-minuman susu lainnya. Kemudian yang terakhir, mereka itu sudah berusia 10 tahun. Jadi bisnis itu kalau sudah sampai lama, ini meningkatkan trust di kalangan customer. Wah, ini bisnis sudah lama, berarti ini bagus dan sebagainya. Ya, yang kedua kita analisis kelemahan, weaknessnya itu yang pertama sumber daya terbatas. Ya, karyawannya menurut saya sih pertama juga ya ramah-ramah amat juga kagak, ya kan. Jadi menurut saya kelemahan sih. Yang kedua, tempat yang kurang menarik. Secara Capcus sudah mengekspansi bisnisnya kemana-mana gitu, tapi tempatnya bahkan sekelas pusatnya aja, mohon maaf ini terlalu sederhana, bahkan sekelas Capcus itu terlalu jelek banget tempatnya. Ini jadi kurang menarik. Nah, jadi sarannya tuh kalau bisa sih Capcus ini paling nggak pusatnya itu kan mereka ada jual sebelah minuman, ya paling nggak dibuat lah tempatnya itu ber-AC, tertutup, orang nongkrong enak gitu kan. Ini enggak, ini minuman, jual makanan juga masalahnya, bukan minuman yang take away gitu kan. Jadi ini salah satu kelemahan yang harus diperhatikan dari pihak Capcus menurut saya. Kemudian opportunity, peluang. Nah, apa peluang daripada Capcus ini? Itu dari tempat mereka, lokasi yang strategis ini menurut saya peluang yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka mampu melihat pasar. Jadi dengan mampu melihat pasar ini menjadi peluang untuk si Capcus. Yang kedua, tren minuman berasa. Orang-orang sekarang itu suka banget mengkonsumsi minuman-minuman seperti itu, sehingga Capcus memiliki peluang yang sangat besar untuk mempertahankan bisnisnya. Yang terakhir itu threat, ancaman. Ancamannya itu yang pertama, pendatang baru di dunia minuman. Nah, seperti contoh kayak Femil, Ngelak, terus Napiti, terus apa lagi pada saat itu. Banyak deh, bahkan di sebelah Capcus itu ada Sugarin dan sebagainya, ya kan. Pada saat itu bahkan mereka menjual minuman yang harganya murah banget. Ini ancaman untuk si Capcus pada dasarnya. Nah, karena semakin banyaknya mereka membuka seperti itu, si Capcus kekurangan omset. Nah, bahkan saya udah lama di Jogja, saya perhatikan memang ketika Fremil datang, ketika Sugarin, Ngelak datang, ya mereka hampir kehilangan mungkin 50% lebih customernya. Itu saya perhatikan, saya analisisnya. Ini yang di Jalan Pandanaran ya, ini yang digerai di Jalan Pandanaran. Dulunya rame gitu kan, tapi Femil datang, orang belinya Thai tea gitu kan, karena memang produknya Thai tea dari merek sebelah itu lumayan bagus. Kemudian tren kopi manis berkurang. Iya, pada saat 3 tahun belakangan itu orang kan suka ngopi, tapi bukan kopi manis coy gitu. Orang itu sukanya yang walaupun dia kadang nggak pecinta kopi, tapi karena pengen sosialita lah ya, pengen dikatakan instagramable, ya kan, dia jadinya ke Starbucks, maksudnya americano, espresso. Jadi minuman-minuman kopi yang memang kopi gitu loh, the real kopi gitu, bukan kopi manis, sehingga ini menjadi ancaman bagi si Capcus. Karena ya termasuk itu pesaing lah ya, itu pesaing hitungannya. Cuman di satu sisi dari segi trennya orang nggak minum kopi manis. Itu kalau orang bilang ya elah bocil minumnya kopi manis, masa iya kopi pakai gula, masa iya kopi itu the real kopi, mungkin gitu, itu trennya. Sehingga ini ancaman terbesar bagi si Capcus Indonesia. Mungkin itu saja analisis saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.